Halo guys, jumpa lagi dengan saya di Hans Art Channel. Oke guys, kali ini udah ada yang kuning-kuning nih. Oke guys, kalau misalnya kuning-kuning biasa tutorial mengenai, tapi kali ini bukan Excel guys, tentang apa ya? Tapi hampir sama lah. Jadi kalau guys kalian kan mungkin karena ada WFH gitu ya, WFH work from home ya. Kalau misal pas kemarin-kemarin itu kan banyak kerja di rumah ya, itu butuh kolaborasi gimana caranya untuk si file itu bisa saling kolaborasi ya, berarti pakai ini ya, lewat medianya cloud gitu. Media cloud yang banyak dipakai atau enggak yang si sistemnya kolaborasi mungkin G Suite ya, Google itu punya fasilitas namanya G Suite ya, atau enggak misalnya guys kalian yang pakainya bukan fitur G Suite, sebenarnya di dalam Gmail pada saat buka Google Gmail ya, itu sebenarnya guys kalian udah dapat fasilitas. Jadi pada saat guys kalian udah bikin Gmail, itu sebenarnya dalamnya udah ada fasilitas tuh ya. Fasilitasnya apa? Fasilitasnya itu seperti ini guys. Jadi tanpa disadari kita kayaknya kurang memaksimalkan dari sifat fasilitas ini. Nah pada saat waktu kemarin mungkin ya kita butuh kolaborasi, jadi satu-satunya yang orang secara universal punya pasti mengenai email kan. Nah email ini pasti di ininya, dikelolanya ya pasti menggunakan Google kan, alias G Suite ya. Nggak ngomong G Suite saya ini, pasti menggunakan Gmail ya, Gmail. Nah, kalau bisa pakai Gmail, nah di dalamnya pasti otomatis orang-orang banyak yang terkoneksikan lewat Gmail. Orang-orang di kantor pasti pakai Gmail gitu kan, bikin apa-apa lewat Google ya, image orang pasti Gmail gitu guys. Nah makanya saya akan membahas mengenai si kolaborasi ininya. Belum sampai ke kolaborasi sih, kita baru mau mengenal salah satu yang dipakai, yang sering kita pakai sehari-hari kan Excel ya guys. Nah sebenarnya si Google alias si Gmail atau si Google itu ya punya fasilitas namanya spreadsheet. Nah spreadsheet itu seperti ini guys. Nah spreadsheet itu sebenarnya ada di mana? Kalau misalnya guys kalian yang tahu Excel kan pasti tahu mengenai sheet ya, sheet. Sheetnya pakai SHEET ya guys. Nah itu tuh jadi kayak semacam file-file guys, kayak semacam cell. Nah contohnya ini saya buka kayak gini ya guys. Nah ini cara bikinnya pertama kali tuh pakai ini guys. Nah kayak gini, udah nggak asing ya kalau misalnya ngeliat kayak gini. Tapi kan cerita kalau misalnya saya kan nggak bahas mengenai Excel ya guys ya. Tapi ya mirip-mirip gitu lah guys ya, maksudnya kayak yang kuning-kuning ini. Nah ini maksudnya, jadi ya saya akan sekarang membahasnya mengenai spreadsheet. Jadi guys kalian kalau misalnya sekarang pada punya si Gmail alias Google, di Google-nya itu ya, email di Google ya, itu dimanfaatkan dengan maksimal sebaiknya menurut saya. Jadi makanya saya akan membahas mengenai spreadsheet alias Excel-nya versi Google guys, biar kamu nggak salah tangkap ya guys. Nah itu bentuknya kayak gini guys. Nah kayak gini, jadi kurang lebih familiar ya kalau misalnya yang udah sering pakai Excel. Nah bagusnya pakai spreadsheet ini tuh sifatnya udah kolaborasi. Sifat kolaborasi berarti artinya sifat filenya ini sharing. Nah ini di sini ada sharingnya nih guys, bisa sharing ke siapa aja, pokoknya yang punya Gmail gitu guys. Makanya waktu pas kemarin tuh lumayan kepake tuh si fasilitas ini. Nah makanya guys kalian, kalau menurut saya sih lebih baik mulai memahami cara pakainya si spreadsheet ini ya guys ya, karena mau nggak mau kita sebagai tuntutan dari zaman gitu ya, tuntutan kita butuh untuk kolaborasi gitu ya, pengupdatean data cepat seperti itu. Anda mau nggak mau harus belajar, kita beralih dari Excel ke spreadsheet. Nah kurang lebih kalau misalnya guys kalian yang udah pernah pasti belajar Excel ya pasti udah tahu lah kurang lebih seperti apa. Nah hari ini saya akan membahas mengenai pengenalan si spreadsheet ini ya guys ya. Nah gimana cara pakainya? Nah untuk mempermudah seperti ini sih guys ya. Contohnya ini saya mau cari nyambung atau enggak antara si Excel dengan si data spreadsheet ini ya. Kita coba buka aja. Nah contoh ini datanya kayak gini ya, ini ada data punya saya nih ya. Ini untuk ngecek si video-video yang saya upload di YouTube ya.
Nah, datanya seperti ini. Nah, saya pengen tahu nih, kalau misalnya data di Excel sama data di spreadsheet itu yang di Google itu ya, apakah nyambung atau enggak? Nah, kalau misalnya nyambung, harusnya kalau begitu saya copy kan warna-warnanya semuanya sama bold kayak gitu aja harusnya pindah kan, ikutan pindah ya. Kita coba cek aja. Coba copy ya. Ini Ctrl C, Ctrl V kayak biasa guys. Nah, ternyata pindah guys. Ya, hebat ternyata. Jadi ternyata si ini tuh bikinnya bisa sinkron gitu guys. Nah, langsung keluar warna-warnanya kan. Boldnya juga masuk semuanya. Ya guys. Nah, oke. Nah, sekarang kita anggap gini aja guys. Nah, datanya misalnya kayak gini guys. Nah, ini saya pengen misalnya rubah-rubah nih guys. Jadi sebelumnya nih perlu tahu dulu ya, ini cara saya jadi menginfokan dasar untuk memakai si Google Spreadsheet ya. Jadi kalau misalnya yang tadi kan itu pas lagi pertama kali buka file kan langsungnya pakai plus ya, pakai plus itu otomatis nanti buka new sheet seperti ini. Terus nanti bisa pindahin tuh dari Excel. Nah, terus kita kotak-kotik satu-satu ya guys ya. Nah, yang biasa sering dipakai apa aja. Nah, ini contohnya ya guys ya. Ini kalau misalnya buat ngezoom bisa pakai ini guys. Nah, ini 50% nggak kelihatan ya guys ya. Ini 100% ya. Yang simpel-simpel dulu aja guys. Nah, terus dari tampilan yang ini ya, kita cobain satu. Nah, terus ini bisa juga nih dipakai buat nambahin digit tuh ya, kayak biasa. Ini ngurangin digit. Hampir sama sih, hampir mirip-mirip guys. Ini saya jelasin yang ini aja yang sering pakai ya, biar kita nanti lama-lama familiar. Nah, ini buat kecilin tuh ya, kecilin tulisan. Ini buat ngegedein tulisan ya. Tadi kalau misalnya dilihat ini tulisannya 11 ya. Nah, sekarang ganti lagi ke 11 ya. Nah, terus kalau misalnya rubah-rubah tulisan bisa nih. Nah, tulisannya lumayan unik sih tuh, bagus ya. Ini namanya tuh, bisa ganti lagi. Nah, ini ada fasilitas sama juga, pakai Ctrl Z tuh biasa untuk undo guys. Tuh, ini kan sama ya undo ya. Kalau ini untuk redo. Tuh, kalau redo itu maksudnya untuk ini ya, ngebalikin. Jadi sebelumnya misalnya udah dihapus, di undo. Nah, terus kita mau balikin lagi yang dihapus tadi tuh, nggak jadi dihapus lah istilahnya. Nah, itu pakai redo ya. Nah, terus ini untuk biasalah ngebold ya. Ini tulisannya awalnya udah bold ya. Kalau misalnya diklik lagi berarti jadi unbold ya. Nah, terus ini buat miring, italic. Nah, ini buat miringin ya. Nah, terus ini, nah ini buat dicoret, strike through. Nah, tuh coret ya. Terus ini buat ganti-ganti warna. Misalnya guys, kalian mau ganti warna jadi merah. Nah, kurang lebih jadi sama sih guys. Jadi jangan sampai begitu tahu spreadsheet gitu kan, jadi parno gitu ya. Tapi kita harus belajar mulai pelan-pelan sih guys. Nah, terus ini untuk ngewarnain nih guys, ngewarnain fill ya, istilahnya fill. Nah, di sini warnanya ada macam-macam. Nah, ini contohnya di warna kuning ya. Nah, terus kita misalnya pengen robah nih ya si tabelnya, si kotak-kotak tabelnya ya. Kita pakai ini bisa. Nah, itu kita bisa ganti itu. Nah, ini pengen titik-titik. Nah, tinggal kita klik aja sini. Nah, kan? Ya. Ini biasanya dipakai buat ini, buat ngehemat tinta, guys. Kalau misalnya tadi kan tegas banget tuh. Nah, kalau misalnya ini titik-titik jadi ngehemat tinta, guys. Nah, terus ada lagi, kalau misalnya guys kalian misalnya mau mempertebal bagian atasnya, ini pakai ini nih. Kalau nggak salah tuh ini. Kita coba aja ya. Nah. Bagaimana ya? Ini ya. Harusnya dia berubah warnanya ya. Tapi mungkin ini gara-gara ini ya. Kita coba aja yang warnanya rada tegas nih. Nah, ini terubah warna gini, kita pakai yang tegas. Nah, ya. Ini fungsinya, guys. Jadi mau ngerubah warna si tabelnya, guys. Garis-garis tabel. Tapi nggak gitu inilah. Nggak gitu perlu ya. Tergantung kebutuhan jadi, guys. Nah, ini buat merge ya. Kita mau nge-merge. Kita ini mau jadiin satu nih.
Nah, pakai ini merge heads up, merging cell will only preserve the top left, merge anyway. Nah, ini kan kalau contohnya kan ini ada sama semua kata-katanya makro ya, saya udah tahu. Nah, kalau misalnya kata-katanya sama ya digabung ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau misalnya ada yang beda, itu dia memperingatkan seperti ini, kasih peringatan. Mau jadi namanya nanti mau ngikutinnya nama yang paling atas gitu guys, atas kiri. Nah, tinggal di oke aja. Nah, kayak gini jadinya. Nah, udah kayak gini kan tulisannya kurang oke ya guys ya. Nah, ini bisa dirubah kayak gini nih misalnya. Kayak di tengah gitu ya. Kayak di kanan gitu. Nah, pakai kayak gitu. Nah, terus mau rubah lagi apa misalnya? Ini sekarang mau dibatalin. Nah, bisa unmerge. Tapi jadinya kayak gini, ininya hilang ya. Control Z aja lah. Tuh, kan baik lagi ya. Oke. Lanjut lagi nih, kita cobain satu-satu ya. Sekarang mau ngapain lagi nih? Ini contohnya yang tadi ya udah ngerti ya. Ini jadi buat align, istilahnya align. Jadi kalau misalnya semuanya mau rata tengah bisa. Nih, rata tengah. Tuh ya, bisa ya. Terus sekarang mau gimana nih? Nah, ini misalnya mau middle top. Nah, kalau ini kan buat sisi horizontal. Kalau ini sisi vertikalnya guys. Kita cobain kayak gini yang tadi ya, paksain ya. Di merge. Oke. Nah, sekarang udah kiri kan? Ini pengen di atas. Nah, gitu guys. Sekarang pengen di tengah. Nah, ini jadi buat horizontal, ini buat yang vertikal. Nah, gitu guys. Nah, terus ini buat apa? Ini buat text wrapping nih. Nah, misalnya kayak gini nih. Ini kan tulisannya kayak gini ya. Nah, misalnya ini nih, makro salin ya. Nah, kalau gini kan nabrak tuh ya, hilang tuh ya. Nah, ini caranya pakai ini, text wrapping namanya. Dia jadi ke bawah. Tuh, ya. Jelas ya. Kalau minta mau semuanya dibikin kayak gitu, pakai text wrapping semua. Bisa pindah ke bawah. Ya. Sekarang saya balikin lagi aja. Ya, gampang. Jadi pakai ini tinggal itu aja, tinggal eksperimen aja, guys. Nah, terus ini misalnya ya. Ini tulisannya pengen dibikin miring-miring gitu guys. Ini contohnya klip. Kita coba aja satu-satu ya sambil kita belajar guys. Kita coba sekarang yang ini nih, text rotation. Nah, tulisannya miring ya guys ya. Tapi pusing guys, ini jadi dipakainya untuk kondisi tertentu aja guys. Ya, jadi nggak semuanya kita bakal pakai. Nah, itu saya ke bawah ya, bisa kayak gitu. Nah, ini buat masukin hyperlink ya. Kalau misalnya guys kalian punya ini, mau misalnya ini video nih ya, pengen dikasih link, jadi begitu klik video ini tuh nanti nyambungnya ke video saya gitu misalnya. Bisa aja sih. Tapi Anda harus tahu HTTP-nya apa gitu guys. Ya, nanti guys coba cari aja sih video saya ya. Nanti kalau misalnya diklik tuh bisa ngelink langsung ke video saya maksudnya guys gitu. Nah, di sini buat masukin komen guys. Jadi kita kan karena sistemnya sharing ya, bisa kolaborasi. Nah, ini masukin komen. Tolong diklik ya, ditonton ya video ini. Nah, gitu misalnya. Udah nanti kayak gini. Yang mau dibatalin bisa cancel. Nah, terus ada fasilitas buat, nah ini buat mas bikin ini, bikin chart. Chart itu apa? Chart itu grafik guys. Nah, langsung kebikin kayak gini. Ya, dia jadi bisa otomatis sifatnya. Ini cara bacanya gimana coba? Nah, ya, cara bacanya gini guys. Nah, ini kayak gini bentuknya ya. Nah, coba kita lihat makro. Makro ada berapa biji munculnya? 3 kali ya. Excel muncul berapa kali? 1, 2. Nah, di sini juga bisa kelihatan tuh countnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, itu jadi mempermudah seperti itu. Ini ada tulisannya makro Excel ya, kayak gitu kan. Oke, guys, di delete aja lah ya. Kita kan coba ngetes aja. Nah, terus apalagi nih, create filter. Nah, create filter. Cara create filter tuh kayak gini, jadi bisa ngeluarin filter juga tuh. Create new filter. Nah, kayak gini.
Nah, ini yang menurut saya rada unik ya, thread filternya ya. Tapi guys sekalian, kalau misalnya buat ngefilter ya, itu saya saranin munculin dulu si free span-nya. Nah, cara bikin free span-nya di sini rada unik juga ya. Free span tuh di sini nih. Free span tuh di bagian view freeze ya. View freeze. Nah, misalnya di sini nih ya. View freeze. Nah, no row nggak freeze ya, ngebalikin ke awal. Ini pertama kali sih, cobain satu-satu ya, kita cobain ya. Row pertama. Nah, ini row pertama. Row pertama yang ada barisnya ya. Atau nanti kita cobain aja ya. Takutnya saya salah. Nih, misalnya di view ya, view freeze lagi row 2. Nah, ternyata dia milihnya pokoknya defaultnya itu dari 1 terus 2 gitu guys. Ada unik sih ini teh. Nah, terus ini view lagi. Kalau mau balikin gini ya, balikin. Kalau ini sesuai yang kita klik. Kita kliknya ada di mana? Nah, dia akan di sini. Nah, sekarang saya mau pindah nih di sini ya. Nah, terus ini tinggal digerakin tuh. Nah, jadi kuncinya di situ. Ya, terus saya mau gerakin sampai sini nih ya. Saya pindahin lagi. View free span. Dia jadi ngikutin tuh. Saya kursornya di mana, dia ngikutin. Nah, tapi agak unik sih menurut saya ya. Soalnya yang kita butuhkan sebenarnya di atasnya ya. Kalau saya bikinnya sih di atasnya ya. Tapi ini pola pikirnya jadi rada beda. Jadi sebenarnya saya kalau misalnya pengen kayak kondisi biasa kayak di Excel tuh harusnya gini. Nah, dapatnya jadi gini ya. Ya, jadi terus ini. Misalnya mau balikin lagi tinggal no row aja. Nah, sekarang kita lihat dia ada 2 macam tuh. View freeze-nya bisa yang sistemnya row, bisa sistemnya kolom. Nah, kolom pertama. Ya, jadi pokoknya secara defaultnya tuh pasti dia kolom 1, kolom 2. Terus kalau untuk yang si barisnya pasti baris 1, baris 2. Nah, terus tinggal sama aja nanti kita berhentinya di mana tuh si kursornya. Dia nggak akan ikutin. Nih kolom 2 lagi kan jatuhnya. Nah, kita lihatnya ke sini ya. Terus dia pasti di sini nih ya. View free span, ngikutin lagi dia. Tuh, di C jadinya kan. Nah, sekarang kalau misalnya ini saya balikin lagi freeze ya. Lagi karena kolom pasti dia jatuhnya di sini free span. Saya katakan di sini ya, saya di sini ya naruhnya ya, pasti nanti yang geraknya di sini nih bagian ini. Nah, di sininya bagian diem sini. Nah, kita cobain ya, view freeze. Nah, dia otomatis tuh ke B tuh kan jadinya gitu kan. Nah, sekarang kalau misalnya yang si di Excel kan ada pilihannya langsung tuh ya. Di sini tuh kelemahannya menurut saya sih nggak bisa langsung dia harus satu-satu ya. Kalau misalnya mau kunci 2 macam si kolom sama baris, dia harus satu-satu dibikinnya. Nih contohnya ini yang tadi ya, ini tadi kan freeze, view freeze, no kolom ya. Nah, pertama-tama jadi gini guys, klik dulu di sini ya. Misalnya kita mau yang kuncinya di sini ya, jadi yang mau gerak-gerak tuh cuman ini di sini ya, ini yang gerak. Saya kasih warna aja deh. Ini pengennya tuh gini. Nah, nanti di sini gitu. Yang ini diem ya. Nah, saya kasih warna kuning diem. Nah, nanti yang gerak-gerak ini. Kita coba ya. Caranya gini. Pertama, diklik dulu di sini. Ya. Karena tadi kan kita udah tahu polanya ya. Klik sini. Nah, dapat. Terus klik lagi di sini yang mau diemnya. Masukin lagi kolom. Nah, kunci sini. Nah, udah. Ya. Digeser-geser juga gitu tuh ya. Nah, sesuai ya. Nah, itu jadi caranya kayak gitu guys. Nah, sekarang kita udah ngerti ya cara untuk view free span. Nah, sekarang kalau misalnya yang tadi itu sampai ke yang ini ya, ngefilter ya. Nah, ngefilter nih ceritanya nih. Filter. Nah, ngefilter ini rada beda juga cara ngefilternya. Nah, dia otomatis kondisi default awalnya tuh ke checklist semua. Nah, kita bisa clear ya, clear, nggak ada checklist apa-apa. Kita pengen nge-view-nya, jadi sistemnya ini checklist nih ya, sama sih sebenarnya kayak gitu. Cuman dia ya kurang lebih sama lah, sama ya. Nih tentang aplikasi dia ke filter langsung. Nah, terus mau filter apalagi nih? Aplikasi sama Excel aja deh. Nah, tinggal di OK. Nah, nanti yang muncul 2. Nah, kayak gitu. Jadi kurang lebih sama lah guys ya. Di sini ada select all-nya lagi ya. Select all berarti semua muncul.
Nah, cuman mungkin guys kalian yang belum pernah pakai ya, mungkin bingung. Nah, cuman ini checklist semua. Nah, ini deh jangan heran nih, mesti seret ke bawah baru di oke. Rasanya rada beda sih kalau misalnya di Excel mah ya. Nah, kalau oke. Nah, nanti akhirnya muncul semua. Nah, ini juga dia sistem bisa lebih besar gitu guys. Filter by values nih ya. Saya pengen munculin yang lebih besar misalnya. Filter atau condition nih ya, nggak ke sini. Nah, conditionnya mau gimana? Mau angka bisa nih. Saya mau yang lebih dari angka 10 gitu ya videonya ya, yang saya munculin. Berarti greater than masukin angka 10. Pasti munculnya harusnya mulai dari 11 ya. Nah, benar kan, dari 11. Saya mau munculin yang lebih kecil dari 20. Nah, berarti pakai less than, lebih kecil dari 20. Oke. Nah, gitu. Gampang ya sebenarnya guys. Nah, terus misalnya saya mau dua kategori ya filternya. Satu lagi yang kuliner aja lah munculin. Di sini bisa ketik juga sih tuh kuliner. Tapi dipencet enter tuh nggak langsung, dia harus oke di bawah. Ya. Nah, anehnya nggak muncul kan ya guys. Kuliner ya. Ini udah dapat kuliner. Di oke. Nah, tapi kenapa muncul tetap itu ya guys ya? Ya, saya juga bingung sih. Sekarang coba kita sistemnya checklist aja deh. Di clear, terus kita checklist yang kuliner ya. Berhasil nggak? Nah, kalau gitu berhasil. Kalau yang tadi nggak berhasil, saya juga kurang paham tuh kenapa. Nah, jadi sistemnya gitu. Jadi dia nggak bisa diketik. Kalau diketik gitu, ya oke, dia nggak langsung. Tuh, kayaknya nggak fungsi gitu ya. Jadi sistemnya harus checklist guys. Ya. Nah, kita mau hilangin lagi pakai clear. Nah, di select all ya. Kalau mau munculin semua di select all. Ya. Terus kita coba pastiin lagi deh ya. Saya agak penasaran tadi kenapa nggak muncul kuliner ya. Harusnya udah checklist kan ya, oke. Munculnya harusnya kuliner aja, tapi enggak. Jadi emang ternyata nggak fungsi guys ya. Jadi harus dicentang manual ya. Sekarang kalau bisa mau munculin semua, ini sistemnya harus centang lagi. Ininya harus dibalikin ke none ya, paling awal. Terus di oke. Dia akan balik lagi semua ya. Gitu paling untuk yang filter ya guys ya. Nah, terus apa lagi coba? Filenya biasa ya guys ya, file. Nah, ini kurang lebih tadi udah sama ya, lah dari sini tuh. Jadi yang banyak sering dipakai gitu guys, yang sering dipakai. Kita belajarnya yang sering dipakai aja guys. Nah, terus grid lines, freeze pen ya sering pakai, ngezoom, terus full screen nih ya, full screen. Nah, misalnya kita pakai full screen kayak gini, kalau balikin lagi ke awal, pencet escape aja ya, balik ke awal. Terus apalagi yang sering pakai ya, ini yang tadi kan udah kita ya. Terus align tuh yang tadi, left right. Jadi sebenarnya yang sering pakai tuh yang di sini aja, lihat. Terus ini buat yang top right, ini untuk yang align ya. Yang tadi mengenai si kata-kata makro tuh bisa muncul ke atas, ke bawah, ke tengah, kiri, tengah, kanan gitu ya. Text wrapping tadi udah ada kan ya. Text rotation, conditional formatting. Itu yang udah rada advance gitu, pakai conditional formatting kayak gituan. Terus ini ada sama tuh data validation. Terus dia bisa nge-split juga guys, nge-split. Ini contohnya kayak gini guys. Data terus nge-split nih. Tapi kalau misalnya nge-split kayak gini, ini bagian data yang kanannya pasti hilang guys. Nah, contohnya kita masukin separatornya mau pakai apa misalnya, bisa pakai space ya. Tuh, pindah kan. Tadi sebelumnya ya, ini kita perhatiin ya, ini makro salin nama di komputer. Nah, makro salin nama di komputer ya. Jadi data yang sebelah kanannya dipastiin datanya yang udah nggak dipakai gitu guys, kalau nggak nanti hilang ya. Jadi tadi pakai caranya pakai data terus split text to column. Terus buat ngilangin yang duplikat juga ini bisa ya. Ini misalnya datanya kayak gini nih ya, kita mau hilangin duplikatnya, jadi cuma nanti ada makro sama Excel aja.
Nah, caranya gini, data, terus remove duplicate. Terus yang mau dihilangin apa nih? Misalnya yang ngilangin cuma yang si kolom C aja. Kayak C aja, klik. Tapi dia harus ada itunya kelihatannya tuh. Tuh, hilang kan? Tapi berpengaruh cuma di sini aja. Tapi dia sebenarnya bisa juga kalau misalnya datanya ada yang sama nih. Ini radar enggak deh, radar satu. Ini misalnya ya. Ininya harus sama nih ya. Nah, gini misalnya ya, bisa data remove duplicate. Nah, ini semua nih ya. Nah, bisa tuh. Jadi karena ini datanya emang sama, tapi data pertama sama keduanya saya bikin sama, dia hilang. Ini sama ya, dia ikutan hilang. Nah gitu. Jadi sistem ngilanginnya tuh bisa kayak Excel sih sebenarnya, hampir sama ya. Bisa sistemnya ini atau yang keseluruhan. Terus lanjut lagi, bisa ngegroup tuh guys. Ini sebenarnya bisa ngegroup. Misalnya saya pengen ngegroupin per 10 nih, per 10 tapi pengen kopnya muncul ya. Kayak data, terus grouping. Nah, hilang ya. Nah, nanti saya mau munculin lagi nih, data, group. Nah, gitu. Ngegrouping per 10 ini hampir sama kayak Excel sebenarnya sih. Nah, buat ngilanginnya lagi harusnya sama ya. Ungroup. Nah, ya balik lagi ke awal semua. Terus lanjut lagi, filter, remove trim. Yang saya kurang familiar, saya nggak cobain ya guys. Terus ada makronya juga ternyata guys, saya buat. Nah, ini salah satu yang mau saya coba ya. Ini kan kalau misalnya dilihat di sini kan, ini huruf depannya kan beda-beda ya guys ya. Ada yang huruf besar, huruf kecil. Saya mau cobain ya. Dibikin huruf besar semua ya, standar gitu ya. Apakah sama nggak ya? Nah, ternyata ada proper tuh. Ini ada bantuan juga ternyata kalau misalnya pakai. Tinggal klik aja di sini kayaknya tuh ya. Nah, bisa tuh. Tinggal copy. Jadi kurang lebih hampir sama sih guys. Ya. Nah, kalau misalnya mau belajar mengenai proper bisa nanti ke yang video saya guys ya. Jadi jelas ada di Excel, saya pernah bikin video mengenai proper, lower upper gitu, nggak salah lower upper ya. Proper kayaknya, nggak tahu, kayaknya enggak. No, coba, oh ya lower. Nah itu ya. Nah ini jadi huruf besar kan, nah huruf besar semua ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu parno terhadap perubahan ini ya. Jadi justru sebenarnya kalau misalnya kita bisa mempelajari Excel dalam gitu ya, bisa ngerti, jadi perpindahan ke sininya tuh sebenarnya jadi lebih smooth, lebih gampang guys. Coba apa lagi ya, protect sheet ada, tapi itu kayaknya butuh yang level advance. Data validation ada, pivot ada ya, ada di sini serba lengkap sih kalau misalnya saya lihat ya. Nah ini yang paling penting nih. Di sini ya ternyata ada fungsi buat nge-sort. Nah misalnya saya ambil salah satu nih ya, ini harusnya misalnya ya, ngesortnya bisa dari angka, bisa juga dari ini. Misalnya nih ya, saya masukin aja, nomor 53 nih, 53 ya, iseng ya. Nah saya mau ngesort. Nah sini ada dari fasilitas sort, saya lihat data. Nah ini sort ya. Nah ya kan, jadi si yang tadi si Excel kan ini ada di atas, jadi pindah ke bawah, dia ngesortnya berdasarkan nomor ya. Terus dia bisa ngesort juga berdasarkan abjad. Kita coba cek aja data. Terus nah ini ada pilihannya sortnya nih. Sort. Nah kalau di sini sih ngelihatnya sortnya by A ya. Filter sort range. Nah ini bisa milih tuh ya, sortnya pakai apa, jualnya pakai yang C, kolom C, tinggal di oke. Tara ya, tapi ininya keikutan nih. Si
kopnya keikutan, kayaknya mesti di bagian bawahnya. Saya cobain ya, apakah kopnya sekarang ikutan atau enggak. Data sort range, kita cobain ke cek sort. Nah gitu. Jadi kalau misalnya nggak mau ikutan, itu disorotnya harus dari sini ya, kalau kopnya nggak mau ikut ya. Oke, paling gitu aja sih guys, informasi dari saya. Kalau soal warna-warnain kayaknya gampang ya, udah tahu dari cara warna-warnain juga. Jadi sekian dulu informasi dari saya, cara untuk pakai Google Spreadsheet ya, semoga bisa bermanfaat. Jadi bisa kita berkolaborasi kalau misalnya kita menggunakan file, karena spreadsheet ini dipakai di Google ya, dimana atau Gmail, dimana pada saat kita bikin Gmail itu udah dapat fasilitas si spreadsheet ini. Oke guys, sekian dulu aja. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bunyi lonceng ya buat notifikasi video terbaru dari saya, dan juga komen ya kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu. Oke guys, jadi singkat kata sebenarnya Excel sama si Google Spreadsheet ini hampir sama ya guys ya, tapi saya yakin si pengembangannya ini lebih cepat sih untuk yang Google Spreadsheet ini ya, karena dia sistemnya gimana ya, sistemnya kan selalu berubah gitu ya guys ya. Oke, moga-moga ini benar-benar bisa membantu Anda sekalian ya. Oke, sampai di sini dulu, sampai jumpa ya guys ya, goodbye.